Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Diftania dari kelas AKP 6B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai audit siklus penggajian dan personalia. Sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, mengenai apa saja yang mempengaruhi siklus penggajian, akun, dan lain-lain, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu siklus penggajian dan personalia. Siklus penggajian dan personalia atau payroll and personal cycle melibatkan pekerjaan dan pembayaran kepada semua karyawan. Penilaian dan pengalokasian biaya tenaga kerja yang tidak tepat dapat menimbulkan salah saji laba bersih yang material. Audit atas siklus penggajian dan personalia mencakup pemahaman tentang pengendalian internal, penilaian resiko pengendalian, pengujian pengendalian substantif atas transaksi, prosedur analitis, serta pengujian atas rincian saldo. Tujuan dari audit siklus penggajian dan personalia adalah mengevaluasi apakah saldo akun yang terpengaruh oleh siklus tersebut telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Kemudian, perbedaan utama antara siklus penggajian dan personalia serta siklus lainnya. Terdapat 3 perbedaan. Yang pertama, hanya ada satu kelas transaksi untuk penggajian. Yang kedua, transaksi pada umumnya jauh lebih signifikan ketimbang akun neraca terkait. Dan yang terakhir, pengendalian internal terhadap penggajian sudah efektif bagi hampir semua perusahaan, bahkan perusahaan kecil sekalipun. Selanjutnya, akun dan transaksi dalam siklus penggajian dan personalia. Terdapat beberapa akun dalam siklus akuntansi penggajian dan personalia. Yang pertama, gaji, upah, bonus, dan komisi yang masih harus dibayar, tenaga kerja langsung, kas, potongan pajak penghasilan pemotongan lainnya, beban gaji yang masih harus dibayar, dan biaya pajak daftar gaji. Selanjutnya kita masuk pada fungsi bisnis dalam siklus penggajian dan personalia serta dokumen dan catatan terkait. Siklus penggajian dan personalia dimulai dengan merekrut pegawai dan berakhir dengan pembayaran kepada pegawai dan kepada pemerintah dan lembaga lainnya untuk pajak penghasilan dan kenikmatan pegawai yang terutang. Fungsi dokumen terkait dan pengendalian internal. Yang pertama, terdapat sumber daya manusia. Pada sumber daya manusia, yang pertama ada catatan kepegawaian, meliputi data seperti tanggal mulai bekerja, investigasi personil, tingkat pembayaran, pengurangan yang diotorisasi, evaluasi kinerja, dan tanggal berhenti bekerja. Kemudian terdapat formulir otorisasi pengurangan. Formulir ini digunakan untuk mengotorisasi pengurangan gaji, termasuk jumlah pembebasan untuk pemotongan pajak penghasilan, dan program tabungan pensiun lainnya. Formulir otorisasi tingkat pembayaran. Formulir ini digunakan untuk mengotorisasi tingkat pembayaran. Pencatatan waktu dan persiapan penggajian merupakan hal yang penting dalam audit penggajian karena berpengaruh secara langsung pada beban penggajian dalam setiap periode. Pengendalian internal untuk sumber daya manusia yaitu untuk memberitahu petugas pengelola waktu penyiapan pembayaran gaji atas pegawai baru, otorisasi perubahan awal dan periodik atas tarif pembayaran dan tanggal pemutusan hubungan kerja. Yang selanjutnya, pengelolaan waktu dan penyiapan pembayaran gaji. Terdapat 5. Yang pertama, kartu absen. Kartu absen adalah dokumen yang mengidentifikasi waktu per jam karyawan mulai dari masuk hingga berhenti bekerja setiap hari serta jumlah jam kerja karyawan. Tiket waktu bekerja, yaitu formulir yang menunjukkan pekerjaan mana yang dikerjakan karyawan selama periode waktu tertentu. Yang ketiga, file transaksi penggajian, yaitu file transaksi oleh komputer yang mencantumkan semua transaksi penggajian yang diproses oleh sistem akuntansi selama satu periode. Selanjutnya, jurnal penggajian. Laporan ini dibuat dari file transaksi penggajian dan umumnya mencantumkan nama karyawan, tanggal, jumlah penggajian, jumlah pemotongan, serta klasifikasi setiap transaksi. Yang terakhir, berkas induk penggajian adalah file komputer yang digunakan untuk mencatat transaksi penggajian bagi setiap karyawan dan mempertahankan total upah karyawan yang dibayar selama tahun tersebut. Pengendalian internal. Penggunaan pencatatan waktu atau metode lain untuk menjamin bahwa
pegawai dibayar menurut jam kerja. Kemudian ada pembayaran gaji. Pembayaran gaji ini terdapat cek gaji dan rekonsiliasi bank untuk menemukan kesalahan dan kecurangan. Pengendalian internal, pembatasan otorisasi, penandatanganan cek oleh orang yang tidak memiliki akses terhadap pengendalian waktu atau penyiapan gaji, distribusi gaji oleh orang yang tidak terlibat unsur lain, penyetoran kembali gaji yang tidak diambil. Kemudian, surat pemberitahuan pajak atau penyiapan pemberitahuan dan pembayaran pajak. Yang pertama hanya ada satu, yaitu untuk mengonfirmasi kapan setiap formulir harus diarsip, mencegah kekeliruan dan kewajiban potensial untuk pajak dan sanksi. Selanjutnya, kita masuk pada tahap metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Yang pertama, memahami pengendalian internal, siklus penggajian dan personalia. Yang pertama, pemisahan tugas yang memadai. Pemisahan tugas yang memadai ini diharapkan dapat mencegah pembayaran berlebih dan pembayaran kepada karyawan yang tidak ada atau fiktif. Otorisasi yang tepat. Otorisasi yang tepat ini untuk menambah atau menghapus karyawan dari daftar penggajian atau mengubah tingkat upah serta potongan. Lalu, dokumen dan catatan yang memadai. Dokumen dan catatan yang memadai tergantung pada sifat dan sistem penggajian. Lalu, pengendalian fisik terhadap aktiva dan catatan. Akses ke cek gaji yang belum ditandatangani harus dibatasi. Cek harus ditandatangani oleh karyawan yang bertanggung jawab dan penggajian harus didistribusikan oleh seseorang yang independen. Yang terakhir, pengecekan yang independen atas kinerja. Verifikasi terhadap perhitungan penggajian harus independen. Seseorang dari manajer atau karyawan lain harus mereview output penggajian untuk melihat salah saji atau jumlah yang tidak biasa. Selanjutnya, formulir dan pembayaran pajak penggajian. Penyiapan formulir pajak penggajian. Penyiapan formulir pajak penggajian ini digunakan untuk auditor dapat mereview setidaknya satu jenis formulir pajak penggajian. Jika klien lalai menyiapkan laporan yang dengan benar, akan muncul kewajiban berupa pajak yang belum dibayar, denda, atau bunga. Formulir pajak yang dimaksud adalah pajak penghasilan. Lalu, pembayaran potongan pajak penggajian dan pemotongan lainnya secara tepat waktu. Auditor harus menguji apakah bagian penggajian telah menyetorkan potongan pajak atas karyawan walaupun biasanya dilakukan dari pengeluaran kas umum. Pengujian tersebut termasuk potongan pajak, iuran pensiun, JHT, JKK, potongan asuransi, dan tabungan penggajian. Selanjutnya, persediaan dan pertimbangan kecurangan penggajian. Yang pertama, hubungan antara penggajian dan penilaian persediaan. Jika tenaga kerja merupakan bagian dari material dari penilaian persediaan, auditor harus menekankan pada pengujian pengendalian internal terhadap klasifikasi transaksi penggajian yang tepat. Lalu, pengujian atas karyawan yang tidak ada. Mengeluarkan cek gaji kepada individu yang tidak bekerja lagi untuk perusahaan seringkali diakibatkan oleh masih dibayarnya cek karyawan padahal ia sudah berhenti bekerja. Biasanya, orang yang melakukan jenis penggelapan ini adalah clerk penggajian, mandor, rekan karyawan, atau mungkin mantan karyawan itu sendiri. Lalu, pengujian atas kecurangan waktu. Kecurangan waktu terjadi apabila seorang karyawan melaporkan waktu yang lebih banyak dari yang sebenarnya dikerjakan. Karena kurangnya bukti yang tersedia, biasanya sulit bagi auditor untuk mengungkapkan kecurangan waktu tersebut. Dan terakhir, laporan beban yang curang. Penggantian atas beban perjalanan dan hiburan adalah bagian dari siklus akuisisi dan pembayaran. Namun, auditor seringkali melakukan prosedur tambahan sebagai bagian dari pengujian penggajian dan personalia. Pemalsuan laporan beban oleh manajemen dapat menjadi indikator diabaikannya pengendalian internal pada potensi kecurangan di area lainnya. Akibatnya, auditor harus memberikan perhatian khusus pada laporan beban perjalanan dan hiburan bagi pejabat dan direktur, serta harus melakukan pengujian dengan memverifikasi persetujuan yang tepat dan tujuan dari perjalanan bisnis. Selanjutnya, metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo. Terdapat beberapa tahap. Yang pertama, mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi penggajian. Tahap 1.
Risiko bisnis klien yang signifikan yang mempengaruhi penggajian tidak mungkin terjadi pada sebagian besar perusahaan. Akan tetapi, risiko bisnis klien itu mungkin saja terjadi pada kesepakatan kompensasi dan kompleks yang mencakup bonus, rencana opsi saham, serta kesepakatan kompensasi yang ditangguhkan lagi. Kemudian, menetapkan materialitas kinerja dan menilai risiko inheren. Kebanyakan perusahaan memiliki sejumlah besar transaksi yang melibatkan penggajian, seringkali dengan total nilai yang besar, akan tetapi akun-akun neraca yang tidak berjumlah signifikan kecuali tenaga kerja yang dibebankan ke persediaan. Selain potensi kecurangan, risiko inheren pada umumnya juga rendah bagi semua tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Berikutnya, menilai risiko, pengendalian dan melaksanakan pengujian yang terkait. Menggunakan penilaian risiko, pengendalian serta pengujian substantif atas transaksi yang berhubungan. Beberapa prosedur analitis dan salah saji yang mungkin akan terjadi. Salah satunya, membandingkan saldo akun beban penggajian dengan tahun-tahun sebelumnya. Salah saji yang mungkin terjadi yaitu salah saji pada akun beban penggajian. Lalu, merancang dan melaksanakan pengujian atas rincian saldo untuk kewajiban dan beban. Verifikasi akun kewajiban yang berkaitan dengan penggajian, yaitu beban penggajian akrual, biasanya bersifat langsung jika pengendalian internal telah beroperasi secara efektif. Dua tujuan audit yang berkaitan dengan saldo yang utama dalam menguji kewajiban penggajian adalah: yang pertama, akrual dalam neraca saldo telah dinyatakan pada jumlah yang benar. Kedua, transaksi dalam siklus penggajian dan personalia telah dicatat dengan periode waktu yang tepat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.